Salam dan bahagia. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini perkuliahan akan membahas terkait dengan media pembelajaran berbasis IT. Sebelumnya kita sudah mempelajari bersama-sama terkait dengan hakikat media pembelajaran, kemudian perkembangan media pembelajaran, kemudian juga kita sudah mengulas bersama-sama terkait dengan media grafis dua dimensi ataupun media pembelajaran tiga dimensi. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya media pembelajaran tidak seutuhnya harus berbasis IT. Ini harus kita sesuaikan dengan tempat kita mengajar ataupun lokasi dari sekolah-sekolah. Jadi tempat yang memang belum mendukung keberadaan IT canggih, maka teman-teman memang dituntut harus inovatif, terutama dalam membuat media pembelajaran. Entah itu tuh nanti teman-teman akan menggunakan media pembelajaran berbasis grafis, misalkan dua dimensi, ataupun yang lain. Namun, jika memang lokasi kalian itu sudah mendukung keberadaan teknologi tinggi, maka tidak ada salahnya. Misalkan media pembelajaran teman-teman itu menggunakan IT ataupun menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Oke, di kesempatan kali ini materi sebenarnya akan terbagi menjadi dua macam. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama yaitu terkait dengan media pembelajaran berbasis IT terlebih dahulu. Dunia pendidikan di Indonesia sedang dan harus berubah. Tampaknya kita tidak dapat hanya mengandalkan praktik pendidikan seperti beberapa tahun yang lalu. Dalam artian, model pembelajaran konvensional itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Penggunaan komputer dan internet di dunia pendidikan sebagai media pembelajaran di kelas ini memang sudah harus dilakukan secara masif. Apalagi kalau kita melihat perkembangan pandemi corona seperti tahun 2020 seperti sekarang ini, di mana kejadian ini memaksa kita semua untuk melakukan pembelajaran secara daring. Sebelumnya memang pembelajaran daring itu belum begitu masif dilakukan. Bahkan 1 tahun atau di tahun 2019 saja kalau kita lihat pembelajaran daring di kampus kita sendiri saja itu juga sebelumnya belum optimal. Namun dengan adanya pandemi corona ini sebenarnya memberikan sedikit efek positif terutama bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Semula memang tempat kita memang belum menerapkan pembelajaran full daring, tapi dengan adanya corona, perkembangan pembelajaran secara daring di tempat kita semakin lama juga semakin maju. Dimana kalau kita lihat portal akademik, dahulu kita hanya dapat ini saja hanya dapat upload materi saja atau tugas saja kepada para mahasiswa. Namun saat ini perkembangan portal milik kita itu juga semakin canggih, di mana kita dapat saling tatap muka, kemudian kita juga dapat mengintegrasikan dengan platform-platform lain, sehingga pembelajaran di portal kita dapat terintegrasi misalkan dengan YouTube ataupun yang lain. Teknologi komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulus sehingga pencapaian hasil pembelajaran ini dapat dilakukan secara optimal. Jadi yang dahulu kita menggunakan media dua dimensi banyak keterbatasan ini sebagian besar dapat diatasi dengan perkembangan teknologi, terutama hadirnya komputer di dunia pendidikan. Pengajar akan melakukan bentuk-bentuk stimulus yang dipergunakan sebagai media. Di antaranya adalah hubungan atau interaksi antar manusia. Misalkan ada realitas, kemudian ada gambar bergerak dan gambar diam, kemudian ada lagi tulisan dan juga ada suara yang direkam. Jadi dari kelima bentuk stimulus ini tentunya akan membantu pembelajar dalam proses pembelajaran terutama yang dilakukan bisa jadi itu di dalam kelas ataupun kalau masa sekarang ini pembelajaran yang dilakukan secara daring di mana siswanya itu masing-masing ada di rumah mereka.
Pengajar adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk merealisasikan kelima bentuk stimulus tersebut dalam bentuk pembelajaran. Nah, tetapi kesulitan yang dihadapi adalah kebanyakan pengajar tidak mempunyai kemampuan untuk menghadirkan kelima stimulus itu dengan program komputer. Ya memang kalau kita memang tidak memiliki keterampilan menggunakan komputer, kita mau menghadirkan kelima stimulus ini memang susah. Namun ya untuk apa ya, kalian calon-calon guru milenial ini tentunya ya kalian mau tidak mau memang komputer itu adalah perangkat wajib yang harus kalian kuasai, terutama terkait dengan media pembelajaran. Jadi terkait dengan materi-materi khususnya kitab bahasa Indonesia, setidaknya ya seluruhnya dapat kita ajarkan dengan menggunakan media pembelajaran. Sehingga nantinya siswa itu dengan mudah dan dengan menyerap apa yang kita sampaikan, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi. Jadi kalau kalian memang belum bisa, ya setidaknya kalian itu jangan hanya berdiam diri dengan ketidakbisaan kalian. Jadi ya bagaimana caranya kalian bisa menguasai komputer, di mana kalau komputer sekarang itu memang menjadi perangkat wajib yang mau tidak mau kalian harus kuasai. Misalkan saja dalam dunia pekerjaan gitu ya. Misalkan ada Microsoft Word, Excel, kemudian ada PowerPoint, itu biasanya dalam dunia pekerjaan itu sudah tidak ditanyakan. Dalam arti, kenapa mereka tidak menanyakan? Ya, dianggap bahwa orang sekarang itu memang sudah menguasai program dasar itu. Akan menjadi nilai plus apabila teman-teman itu menguasai banyak program, misalkan ada Corel, Photoshop, Adobe Premiere, Filmora, ataupun yang lain. Terutama ya kalau dalam dunia pendidikan, khususnya terkait dengan media pembelajaran, kalian betul-betul harus mau mempelajari dan kalian nanti akan menghasilkan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, komputer sebagai media pembelajaran. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran mungkin merupakan hal baru bagi sekolah-sekolah di Indonesia, karena kita menyadari bahwa Indonesia itu luas, gitu ya. Jadi kita juga terpisah oleh pulau. Jadi keberadaan infrastruktur di Indonesia itu yang belum merata menyebabkan komputer atau media pembelajaran canggih itu memang belum merata di setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Khususnya kalau kita masih menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini sebenarnya menjadi tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan yang ya kita tidak tatap muka, tetapi kita bisa mengajar layaknya mengajar seperti biasanya. Apabila komputer digunakan sebagai media pembelajaran yang baik di sekolah, ini tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Sebab suatu media pembelajaran ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan motivasi belajar dari para siswanya. Jadi kalau ada media pembelajaran yang tidak mampu meningkatkan motivasi belajar siswanya, maka ada kemungkinan media pembelajaran itu ada yang salah. Sehingga guru perlu mengetahui kemudian memperbaiki di mana letak kesalahan dari media pembelajaran yang digunakan. Karena kalau medianya itu sudah terlihat menyenangkan oleh siswa, pasti siswa itu akan antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian karena sudah antusias, maka pasti mereka akan termotivasi mengikuti pembelajaran dari awal sampai berakhirnya pembelajaran yang kalian lakukan. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran ini memang harus memiliki tujuan untuk memberikan motivasi kepada para siswanya. Selain itu, penggunaan komputer ini juga harus mampu merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari dan dapat memberikan rangsangan belajar baru bagi para siswa. Jadi dengan demikian, media yang baik ini akan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik, ataupun mendorong pembelajar untuk melakukan praktek-praktek dengan benar.
Next, yang selanjutnya. Nah, kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media pembelajar ini masih konvensional ya. Ini ada beberapa macam. Yang pertama di sini terkait dengan masalah biaya, yang artinya ya memang biaya ini harus dinilai dengan hasil yang akan dicapai dengan penggunaan media itu. Jadi jangan sampai penggunaan dana yang besar, tetapi media yang dihasilkan ternyata tidak mampu membangkitkan motivasi dari peserta didiknya. Jadi gunakan gunakan penggunaan dana yang seefisien mungkin, tetapi bagaimana caranya media yang dihasilkan itu betul-betul harus mampu membangkitkan motivasi dari para siswanya. Ya, bagaimana media pembelajaran itu bisa dibuat sangat menyenangkan sehingga siswa-siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik. Ya, misalkan kalau kita menggunakan komputer, listrik itu memang sudah tidak bisa ditawar. Kemudian juga sekarang juga mulai banyak sekali sekolah-sekolah yang mulai memanfaatkan LCD proyektor. Jadi sarana pendukung seperti listrik itu memang menjadi suatu keharusan. Namun di sini yang perlu saya tekankan kepada para teman-teman semuanya yang nantinya akan menjadi guru, setidaknya kalian nanti harus memiliki plan B. Atau misalkan gitu ya, kalian itu sebenarnya sudah memanfaatkan media pembelajaran komputer, kalian sudah mempersiapkan materinya, mempersiapkan peralatannya. Toh ternyata kenyataan misalkan ketika kalian akan mengajar ternyata listrik mati misalkan. Nah, kalau listrik mati apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian akan nggak jadi mengajar? Tentunya kan tidak. Maka di sini teman-teman harus memiliki rencana cadangan. Dalam arti ya bagaimana caranya kalau misalkan nanti listrik mati, kalian bisa mengatasi kemudian pembelajaran itu tetap berjalan optimal meskipun listrik itu padam. Kemudian yang C, ini kecocokan dengan ukuran kelas, terutama ya untuk media yang konvensional seperti ada media grafis, ada media foto ataupun yang lain. Perlu kalian pertimbangkan betul-betul kelas kalian itu kelas besar atau tidak. Kemudian media yang kalian gunakan itu bisa menjangkau seluruh ruangan atau tidak. Jangan sampai kalian menggunakan media yang terlalu kecil sehingga hanya dapat dilihat oleh siswa-siswa yang hanya duduk di baris 1 dan baris 2 saja. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya, yang keempat keringkasan. Ya dalam arti media itu ya ringkas, jangan sampai nanti terlalu ribet ataupun terlalu sulit untuk dioperasikan. Kemudian kemampuan untuk dirubah. Ya media yang baik ya media tersebut itu mampu dirubah dalam berbagai bentuk ya, dimana bentuk itu setidaknya nanti mampu memberikan kejutan kepada para siswa sehingga nanti siswa akan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian waktu dan tenaga penyiapan, ya ini biasanya kalau kita berbicara media pembelajaran memang untuk menyiapkan media pembelajaran itu memang tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama dan memang membutuhkan persiapan. Ya, tapi di sini kalau misalkan media itu sudah jadi, ya nanti persiapan di dalam kelas kalian itu jangan sampai terlalu lama. Jadi betul-betul harus bisa mengalokasikan waktu seefisien mungkin, sehingga nanti media itu ya dalam waktu singkat sudah siap, kemudian tinggal ditayangkan saja para siswa di kelas. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh yang ditimbulkan, ya seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwa media pembelajaran yang baik ya setidaknya di sini mampu membangkitkan motivasi ataupun merangsang siswa supaya mereka tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada kerumitan, dalam arti ya media pembelajaran itu jangan terlalu rumit, jangan terlalu kompleks, karena hakikatnya media pembelajaran itu mempermudah para siswa supaya mampu memahami materi, bukan sebaliknya
malah semakin semakin menyulitkan siswa untuk memahami materi itu jangan sampai. Karena kalau sampai seperti itu ya apa gunanya kalian menggunakan media pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada kegunaan, ya ini semakin banyak tujuan pembelajaran yang dapat dibantu dengan sebuah media, ini tentunya semakin baiklah media yang kalian gunakan. Yang selanjutnya ada kriteria ini ya, penilaian media pembelajaran khususnya media interaktif. Yang pertama di sini ada kemudahan navigasi. Dalam arti sebuah program media memang betul-betul harus dirancang sesederhana, kemudian serapi mungkin dan semaksimal mungkin harus indah. Atau dalam arti enak untuk dilihat. Jadi siswa nanti akan tertarik. Nah ini pasti ada kaitannya dengan media pembelajaran yang kita gunakan itu berbau komputer atau menggunakan teknologi tinggi. Kemudian yang ke B ada kandungan kognisi. Ya tentunya ini harus ada kandungan kognisi dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yang ketiga atau yang ke C, pengetahuan dan presentasi informasi. Jadi kedua kriteria di atas adalah untuk menilai isi dari program itu sendiri. Apakah program itu telah memenuhi kebutuhan pembelajar siswanya atau belum? Nah, ini perlu kita ketahui dengan seksama. Jangan sampai cuma sembarang menggunakan media, kemudian tujuan tidak tercapai, materi juga tidak terlaksana. Kemudian yang keempat ada integrasi media. Di sini media itu harus mampu mengintegrasikan aspek tujuan pembelajar. Materi yang harus dipelajari, metode artinya variasi metode yang digunakan dan kemampuan si pembelajar. Kemudian yang kelima, untuk menarik minat pembelajar, maka program media betul-betul harus mempunyai tampilan yang artistik. Dan tidak lupa, estetika juga merupakan sebuah kriteria yang utama. Kemudian yang terakhir, yang ke F, ini adalah fungsi secara keseluruhan. Yang artinya bahwa program yang dikembangkan ini harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Sehingga pada waktu selesai menjalankan sebuah pembelajaran, siswa ini akan merasa telah belajar sesuatu dengan nyaman dan menyenangkan. Next, halaman yang selanjutnya, periodisasi perkembangan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran yang menggunakan komputer. Jadi, perkembangan komputer ini telah dimulai dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa mulai 1960. Jadi di tahun 1960 ini sudah mulai digunakan. Nah, dalam 40 tahun pemakaian komputer ini ada berbagai periode kecenderungan yang didasarkan pada teori pembelajaran yang ada. Periode yang pertama di sini adalah pembelajar dengan komputer dengan pendekatan behavioristik. Nah, periode ini ditandai dengan pembelajar yang menekankan pengulangan dengan metode drill dan praktek. Kemudian periode yang kedua di sini adalah periode pembelajaran komunikatif sebagai reaksi terhadap behavioristik gitu ya. Jadi ini bukan komunikatif ya, tapi ini adalah komunikatif. Kemudian penekanan pembelajaran adalah lebih pada pemakaian bentuk-bentuk, tetapi tidak pada bentuk itu sendiri seperti pada pendekatan behavioris. Selanjutnya periodisasi yang ketiga, kecenderungan pembelajar dengan komputer yang integratif. Jadi pembelajaran integratif ini akan memberikan penekanan pada pengintegrasian berbagai keterampilan berbahasa. Misalkan ada mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Kemudian juga mengintegrasikan teknologi secara lebih penuh pada pembelajaran. Next, yang selanjutnya adalah komputer sebagai media. Jadi alasan komputer digunakan sebagai media pembelajaran di sini yang pertama,
komputer itu akan meningkatkan pengalaman dari para peserta didiknya. Jadi pengalaman ini jauh lebih lebih meningkat, dan pengalamannya ini jauh lebih kuat itu dibandingkan misalkan kita menggunakan media pembelajaran misalkan 2 dimensi yang kita hanya menggunakan foto saja. Kemudian yang selanjutnya motivasi, ya ini seperti hakikat media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang pada intinya media pembelajaran yang baik itu harus mampu menghasilkan motivasi belajar dari peserta didiknya. Jadi komputer ini harapannya atau ada kecenderungan memang mampu meningkatkan motivasi dari para siswanya sehingga mereka nanti akan antusias dalam mengikuti pembelajar. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pembelajar. Ya, ini ada kaitannya dengan motivasi. Kalau siswa dalam mengikuti pembelajaran itu sudah termotivasi, ya tentunya di sini akan meningkatkan pembelajar dari siswanya. Jadi siswa itu akan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat, materi yang otentik. Ini sudah pasti ketika menggunakan komputer di mana komputer itu memiliki kemampuan yang sangat kompleks, ya tentunya materi yang akan kita sampaikan ini tentunya akan sangat konkret atau sangat otentik sekali. Karena kita selain bisa menampilkan gambar, video, selain gambar video kita juga bisa menampilkan dalam satu waktu dengan videonya. Nah, ini kan tentunya ini tidak bisa kita peroleh dalam media pembelajaran misalkan yang 2 dimensi. Nah, ini salah satu keunggulan dari sebuah IT atau komputer, di mana materinya ini akan jauh lebih otentik sehingga ya siswa di dalam kelas itu akan memiliki persepsi yang sama, dan persepsi itu adalah persepsi yang betul. Kemudian yang kelima ada interaksi yang lebih luas, ya karena ilmu yang didapatkan oleh siswa itu besar, banyak, ya tentunya di sini akan menghasilkan interaksi yang jauh lebih luas lagi. Kemudian juga menggunakan komputer yang didukung dengan alat proyektor, LCD proyektor gitu ya. Ini tentunya akan bisa menjangkau siswa yang jauh lebih luas lagi. Jadi tidak hanya dapat menjangkau siswa yang duduk di depan saja, tapi juga bisa menjangkau siswa-siswa sampai ke belakang. Kemudian yang berikutnya yang ke F, tidak terpaku pada satu sumber tunggal saja. Ini memang betul karena kemampuan komputer dalam menyimpan data yang besar atau dalam menyimpan materi yang besar tentunya dengan menggunakan satu perangkat saja kita sebagai seorang guru kita bisa menampilkan banyak sekali sumber-sumber informasi untuk materi yang kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman global, ya ini sudah pasti gitu ya, materinya atau sumber informasinya banyak, ya tentunya di sini pemahaman dari para siswanya ini tentu akan jauh lebih mengglobal lagi. Nah, perkembangan yang selanjutnya yaitu dengan tersambungnya komputer pada jaringan jaringan internet, maka pembelajaran akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih luas lagi. Mungkin saja pembelajaran akan siswa gitu ya akan mendownload bahan-bahan pembelajar atau bahan-bahan kuliah yang sudah tersedia di internet. Ya kita tahu gitu, internet itu seperti hutan belantara, menyajikan banyak sekali informasi-informasi yang kita inginkan. Entah itu berasal dari website yang kredibel ataupun bisa juga dari blog-blog yang ya kita tahu lah itu ya, kalau kita ngambil data dari blog itu belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah kelebihan internet sebagai wadah penyebar informasi dan ilmu pengetahuan. Pada posisi ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi atau bahan-bahan pelajaran yang sifatnya itu pasif, melainkan juga menjadi penentu pembelajar bagi dirinya sendiri. Jadi dengan demikian, pembelajaran dengan komputer akan memberikan motivasi yang lebih tinggi karena komputer selalu dikaitkan dengan kesenangan, permainan dan kreativitas. Jadi sehingga pembelajaran itu sendiri akan jauh lebih meningkat lagi.
proses belajar dengan menggunakan komputer ini tentunya akan memberikan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan materi pelajaran yang jauh lebih otentik dan dapat berinteraksi secara lebih luas, dan mungkin saja materi-materi pembelajaran tersebut belum diajarkan oleh guru di dalam kelas. Maka siswa pun menjadi lebih bersifat pribadi yang akan memenuhi kebutuhan strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Berbicara tentang kelebihan komputer, ini sebenarnya sejumlah ahli banyak yang berpendapat bahwa masuknya teknologi komputer ini dikenal sebagai revolusi ketiga dalam dunia pendidikan. Revolusi yang pertama di sini bukan biasanya ya, tapi revolusi pertama ini ditandai dengan ditemukannya teknologi percetakan buku. Dan revolusi kedua ini ditandai dengan munculnya konsep perpustakaan. Nah, teknologi komputer yang mulai dikembangkan pada awal tahun 1950-an ini telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, ini komputer dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran, misalnya ilmu komputer, dan komputer dapat juga digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan proses tertentu seperti untuk penghitungan atau kalkulasi dan menyimpan data serta pemrosesan kata dan data. Yang selanjutnya, aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran ini memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individu. Oleh karena itu, pemakaian komputer atau user ini dapat melakukan interaksi secara langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan, terutama saat ini telah memungkinkan pemakainya ini melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran ini dapat berlangsung dengan tersedianya media komputer. Beberapa lembaga pendidikan jarak jauh di sejumlah negara yang telah maju banyak yang memanfaatkan media ini sebagai sarana interaksi. Jadi, pemanfaatan ini didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam memberikan umpan balik yang segera kepada pemakainya. Nah, yang selanjutnya kalau kita berbicara komputer, komputer itu tadi kurang lebih saya sampaikan beberapa kelebihan yang paling mendasar dalam dunia komputer, karena komputer itu seperti menjadi revolusi ketiga dalam dunia pendidikan. Kemudian secara khusus kalau kita berbicara kelebihan komputer, jadi aplikasi komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar ini dapat memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama di sini, komputer ini mampu atau siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Kemudian yang kedua, ini penggunaan komputer ini dalam proses belajar ini membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Jadi siswa itu mampu belajar dengan kemampuannya, kemudian dengan kecepatannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan terutama untuk jarak jauh ini memberikan kebebasan atau keleluasaan terhadap siswa, terutama untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang selanjutnya, yang keempat, kemampuan komputer ini terutama untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya ini sangat dimungkinkan sekali. Jadi diistilahkan dengan komputer ini dapat membantu pembelajar yang memiliki kecepatan belajar lambat. Jadi siswa itu dapat mengulang-ulang informasi atau mengulang-ulang materi sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam belajar. Kemudian yang kelima ini komputer dapat menciptakan iklim belajar yang efektif, terutama bagi siswa yang lambat, tetapi juga dapat membantu dan memacu efektivitas belajar bagi siswa yang lebih cepat dalam belajar.
Kemudian yang ke F, ini komputer dapat diprogram supaya mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan tentunya ini memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar siswa dalam dalam kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar. Kemudian yang ketujuh atau yang ke G, ini pemakaian pemakaian record keeping gitu ya. Ini komputer ini dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Next, yang selanjutnya. Yang ke berapa ini? Berarti yang ke-9 ya. Ini yang ke-9, komputer ini memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, ataupun animasi grafik. Hal ini menyebabkan komputer ini mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat real ini yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan program komputer ini sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan belajar yang bersifat simulatif. Kemudian yang ke I atau yang ke-10, kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer ini memungkinkan penggunanya menayangkan kembali hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya. Tentu hasil belajar sebelumnya ini dapat digunakan oleh pembelajar sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan belajar yang selanjutnya. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir, penggunaan komputer dalam proses belajar ini dapat meningkatkan hasil belajar yang dengan penggunaan waktu dan biaya yang tentunya relatif lebih kecil. Contoh yang tepat untuk adalah program komputer simulasi, di mana untuk melakukan percobaan pada mata kuliah misalkan sains dan teknologi, ini pengguna program simulasi dapat mengurangi biaya bahan dan peralatan untuk melakukan sebuah percobaan. Oke, yang selanjutnya. Oke, masih ada beberapa materi sebenarnya gitu ya. Tapi sebelum menuju ke materi-materi yang selanjutnya, sisanya saya sampaikan dulu link tugas untuk media pembelajaran pertemuan kali ini. Silahkan teman-teman akses link berikut ini di http://bit.ly tugas mahasiswa 5 untuk tugas media pembelajaran khususnya untuk materi media pembelajaran yang berbasis IT. Oke, silakan dicatat, silakan dipahami, silakan ditulis link ini sama persis, yang pasti jangan sampai ada perbedaan sedikit saja, maka link ini tidak bisa diakses. Oke, sudah cukup paham ya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, tadi kita sudah membicarakan terkait dengan kelebihan atau keunggulan kita dalam menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Kemudian selain kelebihan, tentunya komputer itu juga memiliki tapi juga memiliki beberapa kekurangan yang ini bisa saja muncul dalam komputer. Oke, nah di samping tadi dengan kelebihan atau keuntungan dari pembelajaran menggunakan komputer, ya yang pasti ada beberapa kekurangan yang muncul dari komputer itu sendiri. Nah, hambatan atau kekurangan dari komputer ini yang pertama di sini tentunya komputer ini memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan misalkan kita hanya menggunakan media 2 dimensi. Kalau 2 dimensi biasanya kita cuma menggunakan gambar yang harganya cuma berapa rupiah saja. Beda halnya kalau kita menggunakan komputer yang harganya, kalian tahu komputer itu harganya jutaan gitu. Jadi hambatan dana, terutama untuk ini pembelajaran yang di daerah terpencil atau jauh dari pusat perkotaan, tentunya di sini komputer ini betul-betul akan menjadi sebuah kemewahan jika mereka memiliki sebuah komputer. Jadi hambatan dana itu memang tidak bisa dipungkiri untuk mengadakan media pembelajaran yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua, ketersediaan piranti lunak dan perangkat keras. Ya, ini masih ada hubungannya dengan dana juga, terutama kalau kita berbicara software atau perangkat lunaknya. Jadi selain komputer itu memiliki harga yang lumayan, biasanya software atau perangkat lunak itu juga rata-rata tidak ada yang gratis. Dan ini tentu kembali lagi ke dana tadi.
Kemudian yang ketiga, ini keterbatasan pengetahuan. Nah, ini banyak. Sampai sekarang saja banyak loh yang tidak menguasai komputer. Padahal komputer itu adalah perangkat yang orang itu sudah dianggap bisa. Seharusnya orang sekarang itu sudah dianggap bisa, terutama kalian sebagai milenial. Komputer itu harus bisa. Jangan sampai komputer itu hanya bisa untuk browsing atau hanya sekedar kalian bisa nulis. Ya, saya yakin dari kalian saja masih banyak yang tidak bisa menggunakan Excel, hanya bisa menggunakan Microsoft Word, itu saja jarang. Nah, ini tolong kalian, tolong kuasai program-program yang ada di komputer, terutama program-program dasar. Kemudian yang terakhir, ini penyediaan komputer dan jaringan yang mahal. Ya, tahun-tahun berikutnya malah jauh lebih mahal lagi. Dan kalau sekarang sih masih relatif agak murah, terutama untuk jaringan. Tapi harapannya semakin ke depan, terutama untuk penyediaan komputer, terutama dan jaringan itu sendiri, saya harap ya semakin lama, semoga semakin murah. Oke, jadi keterbatasan komputer sebagai sarana pembelajaran dan sarana komunikasi ini ya masih ada beberapa keterbatasan gitu ya. Jadi yang pertama di sini kalau kita berbicara komputer sebagai sarana pembelajaran dan sarana komunikasi interaktif, nah beberapa keterbatasannya yang pertama di sini tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Butuh riset, butuh biaya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat lunak gitu ya, atau perangkat keras, ini juga memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat ini perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Kemudian yang ketiga atau yang ke-C, masalah lain adalah ini kecocokan. Jadi kecocokan antara software dan hardware-nya, perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Ada loh gitu ya, software ini hanya cocok dengan Core i7, Core i5, atau cuma cocok dengan Ryzen 5 atau Ryzen 7. Nah, tentunya di sini membutuhkan kecocokan. Jadi kalau tidak cocok ya pasti program itu tidak akan berjalan secara optimal. Jadi penggunaan program komputer ini biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama atau justru malah lebih rendah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di samping kedua hal di atas, yang merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer, ini juga merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Jadi memproduksi program komputer ini merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu yang banyak dan juga biaya yang besar, dan tentunya juga memerlukan keahlian khusus dari yang mau membuat media tadi. Oke, yang selanjutnya. Oke, sudah gitu ya. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Karena di pertemuan kali ini sudah terlalu panjang. Jadi harapannya ya sudah tidak usah terlalu panjang. Jadi materi ini akan saya potong menjadi materi, dan materi yang selanjutnya akan tayang di pertemuan yang berikutnya. Untuk kali ini saya anggap cukup. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang lainnya. Salam dan bahagia.